KTT ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta Convention Center hari ini mengusung tema Asian Matters Epicentrum of Growth. KTT kali ini berfokus pengembangan ekonomi kawasan ASEAN dan penanganan persoalan negara mitra. Dan untuk mengetahui seperti apa acara KTT ASEAN ke-43, telah bersama kami reporter Halo Indonesia Andrew Papahan dan juru kamera Muhasin Jalal langsung dari JCC9 Jakarta. Silakan Andrew dengan laporan Anda. Ya, Akbar dan pemirsa, betul sekali. Usai KTT ASEAN ke-42 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur telah sukses digelar. Kini KTT ASEAN ke-43 kembali digelar di Indonesia, tepatnya di JCC atau Jakarta Convention Center di tempat saya berada saat ini, yang berlangsung pada 5 hingga 7 September 2023. KTT ASEAN ke-43 ini dihadiri oleh 22 negara yang terdiri dari 11 negara anggota ASEAN, kemudian ada 2 negara undangan yaitu Bangladesh dan Kepulauan Cook. Dan betul sekali, KTT ASEAN ke-43 ini mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Melalui tema ini, Indonesia ingin agar organisasi ASEAN tidak hanya sekedar berperan aktif untuk mengembangkan berbagai sektor di kawasan-kawasan negara ASEAN, namun juga berperan aktif ikut andil dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ada poin-poin besar yang akan dibahas dalam KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Saya akan menyebutkan beberapa, di antaranya adalah tentang food security and resiliency atau keamanan dan ketahanan pangan. Kemudian ada pula isu yang mendorong agar negara-negara ASEAN bisa menjadi epicentrum pertumbuhan blue economy atau ekonomi biru, di mana negara ASEAN sebaiknya bisa memanfaatkan sumber daya laut secara sustainable atau secara berkesinambungan dengan pola-pola yang ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan selain acara inti dari KTT ASEAN yang berlangsung 5 hingga 7 September 2023, sebetulnya juga sudah ada event-event dampingan atau side event yang telah berlangsung sejak 1 September 2023, Akbar dan pemirsa, yaitu salah satunya adalah event ASEAN Business and Investment Summit 2023, di mana event ini para delegasi dari berbagai negara membahas tentang solusi dan formula untuk mengembangkan perekonomian yang ada di negara-negara kawasan ASEAN. Dan ada satu poin atau diskusi pleno yang menarik dalam ASEAN Business and Investment 2023, yaitu adanya diskusi pleno tentang organisasi lintas agama yang mendukung agar negara-negara ASEAN bisa menjadi epicentrum perdamaian global dan toleransi antar sesama manusia. Salah satu pembicara dalam event tersebut atau acara tersebut adalah Frankie Owijaya selaku Wakil Ketua Yayasan Buddha Seci Indonesia. Dalam pemaparannya, Frankie Owijaya memaparkan bahwa Yayasan Buddha Seci telah banyak membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, yang terkena musibah tanpa memandang perbedaan, baik itu agama, sara, ras, maupun antar golongan. Salah satu aksi sosial yang disebutkan oleh Frankie Owijaya dalam pemaparannya adalah Yayasan Buddha Seci membantu warga di wilayah Aceh yang kala itu terkena bencana tsunami pada tahun 2004. Dan Yayasan Buddha Seci membangun perumahan cinta kasih untuk ribuan warga di sana, serta membangun sarana dan prasarana pula untuk warga di sana, agar warga di sana seperti sedia kala, seperti adanya sekolah, kemudian ada rumah sakit, dan tempat-tempat ibadah, sampai tempat-tempat untuk mereka bisa melahirkan ekonomi kembali. Dan diharapkan juga dengan adanya acara-acara side event seperti itu bisa meningkatkan jiwa sosial dan meningkatkan negara-negara ASEAN bisa menjadi epicentrum dari perdamaian sosial. Nah, kita bergeser lagi kembali ke acara inti yang ada di KTT ASEAN ke-43 yang berlangsung di Jakarta. Selain 2 poin tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu adanya isu yang akan dibahas tentang resiliensi pangan dan ketahanan pangan,
Lalu ada juga mendorong agar negara ASEAN menjadi epicentrum pertumbuhan blue economy atau ekonomi biru. Ada pula poin yang dibahas yang tidak kalah penting adalah 3 isu yang belum terurai sampai saat ini. Yaitu yang pertama adalah isu sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Yang kedua adalah isu krisis sosial atau kudeta yang terjadi di Myanmar. Dan yang ketiga adalah isu invasi negara Rusia ke Ukraina. Kita bahas satu persatu dari negara China. Negara China memiliki isu sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Mungkin hal ini juga yang membuat Presiden China, yaitu Xi Jinping, tidak bisa hadir dan mengirimkan Perdana Menterinya, yaitu Li Qiang, untuk hadir pada KTT ASEAN ke-43 kali ini. Dalam membahas isu ini, para delegasi dari negara-negara ASEAN akan membahas resolusi damai untuk sengketa yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan. Kemudian kita bergeser ke isu yang selanjutnya adalah isu di negara Myanmar. Hal ini, krisis sosial yang terjadi di Myanmar, maksud saya, mungkin yang juga membuat pemerintah Myanmar tidak bisa hadir dan mengirim duta besarnya untuk hadir pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Dan kita tahu krisis sosial atau kudeta yang di Myanmar mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan jutaan orang mengungsi karena kudeta yang terjadi sejak tahun 2021. Kita bergeser lagi ke topik atau isu yang akan dibahas pada KTT ke-43 di Jakarta, yaitu adalah invasi Rusia ke Ukraina atau perang Rusia ke Ukraina. Mungkin ini juga yang membuat Presiden Putin tidak bisa hadir ke Jakarta dan mengirimkan perwakilannya untuk datang atau hadir ke KTT ASEAN 43 ini. Kita tahu juga Presiden Putin juga tidak hadir pada KTT ke-42 di Labuan Bajo, dan bahkan di G20 atau G20 Presiden Putin juga tidak bisa hadir. Dan di KTT ke-43 di Jakarta ini Rusia mengirimkan Menteri Luar Negerinya, yaitu Sergei Lavrov, untuk hadir di KTT ASEAN. Dan kita tahu perang Rusia-Ukraina ini memang menyebabkan berbagai dampak negatif untuk berbagai sektor di berbagai negara. Mulai dari pangan, minyak mentah, kemudian ada pula pupuk, kemudian ada juga hilangnya kesempatan besar untuk ekspor. Ini yang menjadi juga kendala dari berbagai negara dan minusnya perekonomian di berbagai belahan negara juga. Jadi sesuai dengan tema KTT ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta, yang berlangsung pada 5 hingga 7 September 2023, yaitu ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Melalui tema ini, Indonesia ingin agar organisasi ASEAN tidak hanya sekedar berperan untuk mengembangkan berbagai sektor di negara-negara kawasan ASEAN, namun juga berperan aktif, ikut andil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, berbagai persoalan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Demikian yang bisa kami laporkan dari JCC. Kembali ke Akbar di studio. Terima kasih Andrew Pakepahan dan juru kamera Muasin Jalal dari JCC Senayan, Jakarta.